Pada tahun 1939, Bapak Suci Paus Pius ke-12 menghimbau agar biara-biara kontemplatif turut berperan dalam kerasulan doa di daerah misi. Maka untuk menanggapi himbauan itu, para suster-suster dari biara Karmel OCD dari Nijmegen, Belanda memutuskan untuk mendirikan biara di Prefektur Apostolik Bandung. Pada bulan Mei tahun 1939, mereka berangkat dari Nijmegen, Belanda menuju ke Indonesia, yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Hari demi hari, malam demi malam, hujan badai panas terik pun mereka lewati. Dan setelah menempuh perjalanan lebih dari 1 bulan, akhirnya pada tanggal 31 Desember tahun 1939, mereka tiba di Batavia. Selagi para suster dalam perjalanan menuju Hindia Belanda, seorang pastor yang bernama Pastor Johannes de Ruysch ditugaskan untuk mewakili para suster dan membeli sebidang tanah di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Tanah itu bekas peternakan sapi yang dikelola oleh seorang Italia. Lalu kapel dan biara pun dibangun secara bertahap. Selagi kapel dan biara dibangun, para suster pun untuk sementara waktu tinggal di biara Suster Ursulin di Jalan Merdeka, Bandung. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 1 bulan, akhirnya para suster pun sampailah di Lembang dan mulai menetap di biara. Lalu pada bulan Juni tahun 1940, seorang putri pribumi datang ke biara dan ingin menjadi suster. Beliau bernama Jufvrouw Lidwin, seorang guru dari sekolah di Mendut, Jawa Tengah. Hari demi hari pun mereka lewati. Tidak seperti biasanya, hari itu tukang susu tidak datang, tukang pos pun tidak datang. Tak lama kemudian terdengar bunyi sirine dan deru pesawat terbang yang sangat keras di atas biara, disusul dengan dentuman meriam, bom, dan rentetan senjata yang mengagetkan semua orang. Lembang yang biasanya tenang mendapat serangan gencar dan bertubi-tubi dari pasukan Jepang. Situasi menjadi sangat kacau dan menegangkan. Kecemasan dan ketakutan menyelimuti para suster yang tidak mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Semua suster berkumpul dalam satu kamar. Mereka hanya bisa berdoa dan berlindung di bawah meja. Syukurlah dalam situasi seperti itu tidak ada seorang suster pun yang terluka. Sekitar pukul 6 sore, setelah situasi mulai mereda dan menjadi lebih tenang,
Para suster pun berani keluar dari kamar. Dan ternyata kondisi di luar sangat mengenaskan. Hampir semua bangunan di sekeliling biara hancur lebur akibat serangan itu. Dan malam itu juga para suster harus meninggalkan biara untuk mengungsi karena situasi yang tidak aman. Para suster pun mengungsi ke biara Ursulin di Jalan Merdeka Bandung. Akan tetapi sesampainya mereka di sana, ternyata tempat mereka mengungsi sudah dikuasai oleh Jepang. Dan mereka pun ditangkap dan jadi tawanan tentara Jepang bersama para rohaniawan yang lain dan masuk ke kamp konsentrasi. Singkat cerita, para suster menghabiskan waktu sekitar 3 tahun di kamp tahanan tersebut. Lalu pada tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, mereka pun bebas dari kamp tahanan itu. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada tahun 1946, Palang Merah Internasional menyarankan agar para suster kembali ke Belanda untuk memulihkan kondisi kesehatan mereka di sana. Awalnya para suster ini pun menolak karena mereka sudah bertekad untuk tinggal di tanah misi ini selamanya. Tahun demi tahun pun berlalu. Sejak ditinggalkan para suster, ternyata biara digunakan sebagai kantor polisi dan asrama polisi. Sedangkan kapel digunakan sebagai gedung olahraga dan gedung pertunjukan. Pada tahun 1963, tanah dan bangunan biara pun dikembalikan kepada Suster Karmel OJD. Saat dikembalikan, kondisi kapel dan biara tampak tidak terawat, kotor, dan rusak di beberapa bagian, sehingga memerlukan perbaikan dan renovasi agar dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya. Maka para suster pun dibantu oleh umat dan para relawan lainnya mulai membersihkan dan memperbaiki kapel dan juga biara. Setelah biara dan kapel selesai diperbaiki, pada tanggal 25 Agustus tahun 1963 diadakan pemberkatan kapel oleh Monsinyur Arns dan dihadiri oleh umat yang notabene merupakan warga dari asrama polisi. Hingga pagelaran wayang animasi ini dibuat, bangunan biara yang sudah berumur kurang lebih 80 tahun pun masih berdiri tegak sampai sekarang. Demikianlah peristiwa-peristiwa yang terekam selama perziarahan para suster Karmel OJD. Tentunya semua itu adalah penyelenggaraan ilahi dan perjuangan gereja untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia.
Mari